Misalnya begini, secara politik kita bicara two state solution. Dan ini kan political position pemerintah Indonesia, Prof ya. Kita harus tanya, apakah di pihak Israel, pemerintahnya, atau spesifik lagi, apakah dalam pandangan Presiden Netanyahu sekarang ini, Perdana Menteri Netanyahu, dia masih mempercayai two state solution atau tidak? That's a very, very important question. Lalu Hamas kita tanya, apakah Hamas mau menerima konsep two state solution? Mengikuti jejak negara-negara Arab di sekitarnya. Dan setahu saya, sejak tahun 82, peristiwa Arab Summit ketika PLO menerima konsep two state solution, sampai sekarang belum pernah ada pembicaraan yang konstruktif mengenai ide two state solution itu. Lalu yang lain misalnya soal nuklir. Yang disampaikan Mbak Monik ini menarik. Menarik untuk dikritisi. Tadi kan Mbak Monik mengatakan Israel pemerintahnya mengambil keputusan menyerang Iran dengan menarik Amerika untuk menghancurkan instalasi nuklirnya. Yang diduga bisa dikembangkan menjadi persenjataan nuklir. Dan itu dilakukan untuk mencegah pemusnahan massal manusia. Gitu ya, tadi kalimat Mbak Monik begitu. Mencegah pemusnahan massal manusia. Kalau itu sikap yang genuine, saya angkat topi dengan pemerintah Israel. Secara moral punya komitmen untuk mencegah terjadinya tragedi kemanusiaan ketika nuklir dijadikan senjata untuk membunuh manusia dalam jumlah besar. Tapi pertanyaan saya, apakah Israel tidak punya senjata nuklir? Kita mungkin ingat, di bulan Oktober 1986, ada seorang ilmuwan nuklir Yahudi, yaitu Merdechai Vanunu, yang bekerja di pusat riset nuklir Israel yang sangat rahasia di Gurun Negev, di mana dia kemudian membeberkan rahasianya kepada The Sunday Times di London. Yang mengatakan bahwa Israel, pemerintahnya mengembangkan riset senjata nuklir dan berhasil memperkaya uranium yang kemudian dikembangkan menjadi persenjataan nuklir. Dan pada tahun 86, The Sunday Times menyimpulkan, walaupun saya tidak percaya karena terlalu besar jumlahnya, pada saat itu Israel pemerintahnya telah memiliki kurang lebih 200 hulu ledak nuklir. Mungkin terlalu bombastis. Karena sekarang ini sejumlah kalangan mengatakan Israel itu dipercaya punya minimal 60 hulu ledak nuklir. Jadi kalau Israel ternyata memiliki senjata nuklir dan memang di luar 5 negara yang memiliki senjata nuklir versi NPT, kan ada 4 negara lain yang juga punya karena mengembangkan nuklir. Ada Korea Utara, ada India tadi sudah disebut, ada Pakistan dan ada Israel. Secara moral, secara politik, di mana kredibilitas, di mana otoritas Israel untuk menghancurkan Iran, karena jangan sampai kemampuan nuklirnya sekarang digunakan untuk menghancurkan umat manusia, sementara Israel adalah negara yang telah mengembangkan nuklir dan tidak pernah tunduk pada NPT, pada rezim NPT. Itu yang pertama. Saya persilakan kalau nanti mau dibantah kalau Israel ini sudah punya senjata nuklir. Yang kedua, kalau tujuan Israel itu mengundang Amerika menyerang 3 instalasi nuklir di pengayaan uranium di Iran untuk mencegah tragedi kemanusiaan, pembunuhan massal,
yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menafsirkan pemboman secara sistematik, terang-terangan yang dilakukan tentara Israel, pemerintah Israel di Gaza selama lebih dari 1 tahun dan telah membunuh lebih dari 100.000 orang sipil dan sampai sekarang masih berlangsung. Jangan-jangan sebentar lagi akan dipakai bom sejenis atau cucunya nuklir barangkali untuk menghabisi sisa masyarakat sipil di Gaza. Bagaimana kita menafsirkan ini? Apakah cukup kredibel kita mengatakan Israel punya hak mencegah nuklir digunakan untuk menciptakan kehancuran kolektif manusia? Nah, saudara sekalian, jadi lagi-lagi ini peristiwa politik. Sehingga saya lebih tertarik untuk bukan menjawab siapa yang menang dan kalah, tapi bagaimana kita memahami peristiwa politik serangan Israel dan Amerika terhadap Iran. Bagaimana kita memahaminya secara politik? Kalau kita merunut pada 1 abad sebelumnya, kesimpulannya sederhana sebenarnya. Secara politik, Israel ingin menuntaskan ambisinya, target politiknya, memperkokoh dominasi regionalnya. Itu saja. Kenapa? Karena kehadiran negara Israel sejak tahun 48 itu akan tetap eksis dan bisa terus berkembang manakala semua kekuatan yang dipersepsi sebagai ancaman politiknya itu bisa dilemahkan. Dan satu persatu kan sudah. Rezim di Suriah sudah berganti kan. Dan para pendukung rezim Suriah sekarang ini itu ngeri Gus Islah. Karena narasi Sunni dengan Syiahnya itu wah. Sampai ada yang alhamdulillah Israel menyerang Iran. Itu artinya kemenangan Sunni atas Syiah. Aduh. Ngeri. Ya. Makanya yang disampaikan Gus Islah ini sangat penting. Lalu Hizbullah misalnya, proksinya Iran, kan sudah hancur. Houthi, ya secara militer kapasitasnya kecil ya. Paling ganggu di perairan itu saja. Tinggal Iran. Jadi kalau Iran dilemahkan secara militer dan juga secara politik, maka dominasi Israel, negara Israel di kawasan itu menjadi semakin kuat. Dan artinya tidak akan ada lagi hambatan kendala bagi pemerintahan Zionis Israel untuk melanjutkan semua target-target impian mereka membangun, mewujudkan Israel Raya. Yang disampaikan oleh Mas Hussein tadi, ya apa batas negara Israel? Ya sejauh pandangan mata militernya ya. Dan pandangan mata militer sekarang kan ya sudah pandangan satelit, bisa lebih jauh. Nah jadi saudara sekalian, saya pikir kita setuju, ini kita pahami sebagai peristiwa politik. Dan ada tren yang perlu kita syukuri bahwa ada gap yang semakin besar antara sikap masyarakat dunia, terutama di barat, dengan sikap pemerintahan negara-negara mereka di barat. Ya, jadi ini juga satu tren yang saya kira menarik dan ini memantik kesadaran kita bahwa memang kesadaran kolektif tentang humanisme ini semakin kuat. Ya, mereka membela warga sipil di Gaza itu bukan karena Muslim, tapi karena mereka sedang dianiaya oleh manusia yang lain yang sangat arogan menggunakan kekuasaan dan senjatanya. Jadi saya kira itu pesan yang sangat penting dan ke depan ya kita harus pastikan inilah perspektif yang harus terus kita kembangkan. Begitu Bang Karni. Terima kasih. Baik,